Kadang-kadang kita suka sombong. Ketika ditanya, pedoman hidupmu apa? Quran dan sunnah. Wah, keren. Begitu saya menjelaskan sesuatu dari Quran yang berbeda dengan paradigmanya dia selama ini, padahal dia itu menjalankan sesuatu cuma katanya, yang benar dari Quran pun bisa jadi ditolak habis-habisan. Saya menyampaikan satu ayat di Quran, surat Hud ayat 106. Dan saya bacakan berulang-ulang. Fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasahikun. Dan orang-orang yang celaka tempatnya adalah neraka. Dan di dalam neraka itu dia menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran. Kemudian saya jelaskan di mana kita bernafas. Bukankah nafas itu pada saat ruhku ditiupkan ke dalam tubuh, agar ruhku yang ada di sini berhubungan dengan yang meniupkannya, dikasihlah nafas. Jadi nafas itu hanya ada saat kita masih hidup. Makanya orang mati menghembuskan nafas yang terakhir, beak napasna, taya deui. Jadi kapan kita bernapas? Saat kita masih diizinkan hidup di sini. Makanya napas cuma dua, masuk dan keluar. Quran mengatakan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu Quran, bukan ajaran saya. Saya tunjukkan ayatnya surah Hud ayat 106, bahkan 107-nya mengatakan bahkan langit dan bumi pun masih ada. Itu diperjelas. Karena itu berbeda dengan yang selama ini dipahaminya, sekalipun dari Quran, itu ditolaknya mentah-mentah. Padahal kalau ngomong, pedoman hidup apa? Quran. Wow, kayak yang benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Kami mendapatkan pesan di WhatsApp tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pencerahan Tuan Guru terkait video tersebut ngaji surat Hud ayat 106 dan 107. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, sebelum kami mulai penjelasan, tolong tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham, supaya tidak salah paham, tidak paham pahamnya salah. Baik. Banyak, mohon maaf, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, ketika belajar ilmu tasawuf, ketika belajar ilmu hakikat, banyak yang sampai meniadakan surga dan neraka nanti setelah hari kiamat. Banyak yang meniadakan azab kubur, banyak yang meniadakan surga dan neraka nanti. Contoh seperti potongan video yang disampaikan oleh orang yang kami muliakan. Beliau itu menyampaikan bahwa neraka itu kita masih bernafas. Bahkan dalam surat Hud dijelaskan, selama masih ada langit dan bumi. Jadi beliau itu ingin menyampaikan bahwa surga neraka itu bukan nanti. Jadi surga neraka nanti itu hanyalah dogma, hanyalah doktrin. Tetapi surga dan neraka itu saat ini. Nah, jadi beliau itu ingin menyampaikan seperti itu sebetulnya tuan-tuan. Baik. Kami akan menjelaskan secara dua sudut pandang tuan-tuan.
dan mohon untuk didengarkan secara seksama. Yang pertama, sudut pandang syariat. Kalau sudut pandang syariat sudah jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa surga dan neraka dan azab kubur itu banyak sekali dalilnya dalam Quran dan hadis. Jadi secara syariat surga dan neraka itu secara fisiknya surga, neraka dan azab kubur setelah hari kiamat, setelah kematian, azab kubur itu banyak sekali hadis dan banyak sekali ayat-ayat dalam Quran yang menerangkan tentang hal itu, surga dan neraka. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi kalau dalam makom syariat dalilnya sudah jelas. Lalu kenapa saudara-saudara kita yang ketika belajar makom hakikat dalam ilmu tasawuf sering meniadakan surga dan neraka? Mereka menyebutkan bahwa surga neraka itu sekarang bukan nanti. Nanti itu tidak ada, nanti itu halusinasi. Ini mungkin belajar hakikatnya ini mandiri, otodidak, atau belajar hakikat itu hanya lewat nalar-nalar saja tanpa ada petunjuk guru pembimbing. Baik, untuk memecahkan persoalan ini tuan-tuan kami izin menjawab. Di dalam ilmu akidah kita mengenal istilah metodologi sifat wajib 20. Nah, di dalam ilmu tasawuf kita mengenal martabat 7. Sekarang kami izin menjelaskan kenapa surga neraka itu nanti pasti ada. Ini secara sudut pandang hakikat ya. Tolong didengarkan baik-baik. Ketika kita membahas tentang martabat ahdah, wahdah, dan wahidiyah dalam martabat 7. Pertama, martabat ahdah itu adalah martabat di mana yang ada hanyalah Tuhan. Saat itu, zat Tuhan tidak bisa disebut Tuhan karena dia belum menciptakan sesuatu dan tidak ada yang menyebut dirinya Tuhan karena yang ada cuma dirinya sendiri. Ini disebut dengan martabat ahdah. Zat Tuhan yang ada dengan dirinya sendiri tanpa permulaan ini yang belum disebut Tuhan. Kenapa belum disebut Tuhan? Karena Tuhan itu gelar. Gelar bagi yang menciptakan, sedangkan ciptaannya belum ada karena saat itu ruang dan waktu dan saat itu bahkan kata saat itu tidak bisa disematkan sebetulnya tuan-tuan. Tapi inilah keterbatasan bahasa untuk mewakili makna. Jadi saat itu Tuhan hanya dirinya. Ini disebut dengan martabat ahdah. Ketika Tuhan ini berkehendak untuk menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan jin dan manusia beribadah kepadanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka memancar pada diri Tuhan itu namanya, perbuatannya, dan sifatnya. Sifatnya, namanya, dan perbuatannya memancar pada diri Tuhan itu. Ketika memancar pada diri Tuhan itu sifatnya, namanya, dan perbuatannya, gaiblah zat Tuhan itu kepada sifatnya, kepada namanya, dan kepada perbuatannya. Gaib zat itu. Maka turunlah martabat dari martabat ahdah menjadi martabat wahdah. Martabat wahdah. Nah, ketika Tuhan itu abadi, tanpa awalan dan tanpa akhiran, maka sifat, nama, dan perbuatan Tuhan juga abadi. Karena nama, sifat, dan perbuatan Tuhan tidak berpisah dengan zat Tuhan. Karena zat Tuhan itu esa. Nah, ketika Tuhan menyebut dirinya di dalam sifatnya itu maha menciptakan, maka harus ada yang diciptakan. Karena saat itu yang ada hanya Tuhan semata-mata. Ketika Tuhan menyebut dirinya maha pengasih, maka harus ada yang dikasihi sebagai objek. Maka harus ada yang dikasihi. Nah, ketika Tuhan menyebut dirinya maha menciptakan, ciptaannya mana? Karena saat itu cuma dirinya. Ketika Tuhan menyebut dirinya maha memuliakan, yang dimuliakan siapa? Saat itu cuma dirinya.
Ketika Tuhan menyebut dirinya maha menghinakan, maha memberikan manfaat, maha memberikan mudarat, maha menghinakan, yang dihinakan siapa? Karena saat itu cuma dirinya. Maka dengan konsekuensi itu, sifat, nama, dan perbuatan Tuhan itu bermanifestasi menjadi Nur Muhammad. Lalu, zat Tuhan itu bermanifestasi menjadi Ruhul Ahmad. Ruhul Ahmad itu adalah batinnya Nur Muhammad. Maka turunlah martabat itu menjadi martabat wahidiyah. Martabat ahdah, zat Tuhan. Martabat wahdah, sifat, asma' dan af'al. Martabat wahidiyah, Nur Muhammad dan Ruhul Ahmad. Baik. Dari Nur Muhammad ini Allah ciptakan segala sesuatu. Dari Ruhul Ahmad, batinnya Nur Muhammad itu Allah hembuskan menjadi ruh pada diri kita ini. Jadi jasad kita ini berasal dari Nur Muhammad. Ruh kita ini berasal dari hembusan Ruhul Ahmad. Nah, ini dengarkan tuan-tuan. Ketika Tuhan menyebut dirinya maha kasih dan maha sayang, maka harus ada lakon, maka harus ada pelaku, maka harus ada wayang yang menyatakan sifat itu. Ya. Maka Allah hembuskan ruh kepada jasad seseorang. Lalu jasad ini misalkan seorang ibu jasadnya adalah ibu, lalu dihembuskan ruh. Lalu ibu ini sangat kasih sayang kepada anaknya. Maka nampak pada pandangan kita sifat kasih sayang itu yang dilakoni, yang dilakukan, yang diperankan oleh ibu itu. Artinya apa? Ketika Allah menyebut dirinya maha penyayang, maka harus ada wadah yang menerima kasih sayang itu, yang menyatakan sifat kasih sayang itu. Nah, siapa yang menjadi wadah sifat itu? Ruh kita. Ruh kita ini manifestasi atau wadah dari ketuhanan itu. Itu makanya kita bisa melihat, mendengar. Jadi yang melihat ini, sifat melihat ini itu sebetulnya sifat Tuhan. Kenapa kita bisa melihat? Karena ada ruh pada diri kita, ada hembusan Tuhan pada diri kita. Bukan berarti Tuhan ada pada diri kita, bukan. Tuhan itu menyeliputi atas segala sesuatu. Hembusan Tuhan itu ada pada diri kita. Jadi ketika kita melihat, ya, lalu kita merasa melihat, itu syirik. Tapi kalau kita merasa dilihatkan, ini baru tauhid. Nah, dengarkan baik-baik Tuhan. Ketika Allah menyipati dirinya dengan beberapa sifat, harus ada wayang yang memerankan sifat-sifat itu. Nah, ketika sifat Allah yang diperankan, nah, Allah itu abadi tanpa awalan, tanpa akhiran. Begitu pula dengan sifatnya, begitu pula dengan perbuatannya. Maka harus ada yang menyatakan sifat-sifat itu yang kita sebut dengan ruh. Jadi ruh ini menyatakan sifat-sifat Allah. Nah, ketika Tuhan menyebut dirinya maha memuliakan, sifat Tuhan dalam Asmaul Husna, maka maha memuliakan Tuhan ini bertajalli menjadi surga. Ketika Tuhan menyebut dirinya maha menghinakan, maka bertajalilah sifat maha menghinakan ini menjadi neraka. Nah, untuk menyatakan sifat Allah yang memuliakan dan menghinakan, maka harus ada ruh yang selama-lamanya dihinakan di dalam surga, yang dihinakan dalam neraka, dan harus ada lakon, harus ada pemeran yang akan dihinakan selama-lama di dalam neraka, dan harus ada pemeran yang akan dimuliakan selama-lamanya di dalam surga. Maka muncullah dua ma'rifat, ma'rifat iblis dengan ma'rifat Muhammad. Jadi iblis itu tidak akan mampu memberikan manfaat dan mudarat kecuali izin Allah. Nah, iblis ini adalah kenyataan atau manifestasi atau pemeran dari sifat Allah yang maha menghinakan. Nah, sedangkan Muhammad bin Abdullah SAW adalah pemeran
dari sifat Allah yang maha memuliakan. Nah, jadi surga neraka itu ada. Kenapa dia ada? Untuk menyatakan sifat Allah yang maha memberikan manfaat, yang maha memberikan mudarat, yang maha memuliakan, dan yang maha menghinakan. Dan harus ada yang menyatakan sifat itu, yang menerima sifat itu, yang disebut dengan ruh. Nah, jadi apakah surga neraka secara hakikat itu ada nanti? Jawabannya iya. Dan surga neraka itu abadi selama-lamanya. Begitu pula dengan ruh kita, karena hembusan. Ya. Nah, tetapi secara syariat seperti apa? Surga neraka itu abadi karena diabadikan oleh Allah sama dengan ruh. Nah, jadi apakah surga neraka itu ada nanti secara fisiknya, secara syariatnya? Secara hakikatnya jawabannya ada. Nah, jadi Tuhan menyebut dirinya maha memuliakan. Bertajalilah sifat yang maha memuliakan ini menjadi surga. Tuhan menyebut dirinya maha menghinakan. Bertajalilah sifat yang maha menghinakan ini menjadi neraka. Karena surga dan neraka adalah hasil tajalli dari sifat-sifat Allah, maka harus ada orang atau ruh yang menyatakan dan merasakan sifat yang memuliakan dan sifat yang maha menghinakan. Itulah ruh. Diri kita. Nah, tetapi kenapa dalam Quran dikatakan nafs? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, bukan ruh. Maka jawabannya, kita di dalam surga dan neraka itu berjasad dan berruh. Punya ruh dan punya jasad, punya kesadaran. Cuman perbedaannya, jasad kita di dalam surga tidak terlampau tua, tidak terlampau muda. Maka pertanyaannya, apakah kita di dalam surga itu bernafas? Ya, kita bernafas. Kenapa? Kita berjasa. Apakah kita dalam neraka itu bernapas merintih? Jawabannya iya. Kenapa? Karena kita berjasa. Makanya siksaan dan kenikmatan yang ada di dalam surga dan yang ada di dalam neraka bentuknya material. Bentuknya material. Nah, di dalam material itu ada rasa. Makanya ada istilah sungai, ada istilah makanan, ada istilah siksaan, pukulan, api neraka. Cuman kalau di neraka itu ketika kita dibakar, setelah dibakar satu detik kemudian tubuh kita utuh lagi. Nah, jadi secara hakikat surga neraka itu ada. Nah, apakah surga neraka itu ada juga saat ini? Jawabannya ada. Ya, jadi surga dan neraka secara hakikat saat ini ada, dan nanti secara syariat ada. Nah, apa surga dan neraka saat ini? Surga adalah kenikmatan mengenal Allah di dada kita, kita rasakan. Maka jangan heran ketika wali mengatakan, aku merasakan surga dalam dadaku. Tapi ada orang-orang yang gelisah hidupnya, susah hidupnya, terasa tersiksa di batinnya. Itulah neraka saat ini juga. Tapi jangan kita menafikan surga dan neraka nanti di akhirat. Karena kita paham surga neraka saat ini juga. Jangan dihilangkan maknanya yang di akhirat itu. Nah, di dalam surat Hud ayat 107 Allah Ta'ala berfirman, ayat 106-107 saya bacakan artinya. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Nah, di sini ada kata-kata selama ada langit dan bumi. Nah, berarti ada langit dan bumi? Jawabannya iya. Di surga neraka itu ada langit dan bumi. Padang mahsyar itu ya di bumi ini. Makanya kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 48. Hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
Jadi kiamat itu bumi ini digoncang. Lalu bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya padang mahsyar. Langit diganti dengan langit yang lain. Nah, bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kabar ini datang daripada Quran. Ada sesuatu yang kita tidak bisa nalarkan. Ada sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan. Sekuat apapun kita bayangkan, tak akan bisa kita bayangkan ketika dimensinya lebih tinggi. Sama seperti Fir'aun. Sekaya-kaya Fir'aun, dia nggak pernah ngerasain AC seperti saya ngerasain AC saat ini. Sekaya-kaya Fir'aun, dia nggak pernah bisa tahu yang namanya video callan. Nah, tapi saat ini kita merasakan AC, kita merasakan video callan. Ada ilmunya berarti nanti. Nah, jadi hari kiamat itu, bumi itu dihancurkan, lalu dibentuk oleh Allah, bumi yang baru. Jadi di mana padang mahsyar itu? Padang mahsyar itu di bumi. Ketika kita masuk surga neraka, apakah ruh saja? Jawabannya ruh dengan jasad. Kenapa ruh dengan jasad? Karena ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, kesadaran ruh yang ada di dalam jasad namanya jiwa. Jadi jiwa itu adalah perkawinan antara ruh dengan jasad. Maka dalam Quran Allah katakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi sama seperti melihat, tuan-tuan. Yang melihat ini sebetulnya ruh, tapi alatnya dengan menggunakan mata. Nah, antara penglihatan dengan mata tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi apakah nanti surga neraka itu ada? Jawabannya iya. Apakah surga neraka itu kekal? Jawabannya iya. Kenapa surga neraka itu kekal? Karena dikekalkan oleh Allah. Ini jawaban syariat. Tapi kalau jawaban hakikatnya, karena surga dan neraka itu adalah tajalli dari sifat Allah yang maha memuliakan dan yang maha menghinakan. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ayo kita belajar hakikat, tapi jangan sampai kita menafikan syariat dengan membuat kesimpulan-kesimpulan tertentu yang mana orang awam nanti khawatir mengatakan, oh ternyata akhirat itu tidak ada, surga neraka nanti itu tidak ada, tapi surga neraka itu saat ini. Nah, khawatir nanti orang awam berpikir seperti itu. Memang benar surga neraka itu ada juga saat ini. Tapi adanya surga neraka saat ini secara hakikat di dalam dada tidak menafikan adanya surga neraka nanti di akhirat setelah hari kiamat. Ini jangan-jangan nanti juga menafikan terjadinya hari kiamat. Nanti dikatakan hari kiamat itu adalah kematian. Dengan mengatakan itu tidak ada hari kiamat, hancurnya alam semesta. Nah, ini khawatir juga kita nanti. Nah, jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami. Namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.